Sekarang sudah benar-benar jelas mengapa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan terpisah dengan para komandan Korps Angkatan Bersenjata Ukraina setelah pemecatan Menteri Pertahanan Fedorov. Itu bukan sekedar laporan tentang situasi di garis depan. Itu adalah ajang penilaian. Penilaian untuk Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina. Karena seperti yang dilaporkan oleh Financial Times dengan mengutip seorang pejabat tinggi administrasi Ukraina, orang berikutnya yang akan diberhentikan adalah Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri, Oleksandr Syrskyi. Zelensky sedang mempertimbangkan pemecatannya di tengah, saya kutip dari Financial Times, krisis terbesar dalam kepemimpinan militer selama masa kepresidenannya. Dan inilah yang menarik. Seminggu yang lalu, Zelensky memilih Syrskyi, mengorbankan Fedorov, dan hari ini dia sudah mencari pengganti untuk Syrskyi. Apa yang berubah dalam seminggu? Mungkin tekanan dari masyarakat terpengaruh, mungkin juga protes-protes yang berpengaruh. Jadi, dalam episode ini, bagaimana protes mendukung Fedorov berubah menjadi kampanye melawan Panglima tertinggi dan memaksa Presiden untuk berbalik arah? Siapa yang diprediksi akan menggantikan Oleksandr Syrskyi dan mengapa hal itu bisa terjadi? Menjadi pembersihan besar-besaran seluruh petinggi militer dan bagaimana sinyal terbaru masuk ke dalam semua ini? Saat ini, Rusia sedang mempersiapkan mobilisasi setidaknya 500.000 orang. Jadi, mari kita bahas semuanya bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, dan sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih secara pribadi atas langganan Anda. Jadi, ingatlah, hanya beberapa hari yang lalu kita membahas topik pengunduran diri Mikhail Fyodorov. Saya mengatakan bahwa Zelensky dalam rapat tertutup fraksi pelayan rakyat mengatakan bahwa sebaiknya Fyodorov dan Syrskyi juga harus dicopot. Dan saat itu kita heran, kenapa pilihannya jatuh pada Fyodorov, sementara Syrskyi tetap dipertahankan. Dan hari ini Financial Times mengejutkan dengan informasi baru. Menurut sumber dari administrasi kepresidenan, Zelensky siap mencopot Syrskyi dari jabatannya, tapi dengan satu syarat. Jika dia menemukan komandan yang dapat memastikan, katakanlah transisi wewenang yang mulus, dan pada saat yang sama, mampu mempertahankan pertahanan di seluruh garis depan sepanjang lebih dari 1.200 km. Jadi masalahnya bukan tentang memecat atau tidak memecat Oleksandr Syrskyi. Keputusan itu pada dasarnya sudah matang. Masalahnya adalah bagaimana agar garis depan tidak runtuh saat pergantian Menteri Pertahanan dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina dilakukan secara bersamaan. Dan untuk itulah, Presiden sedang mengumpulkan para komandan. Kami melihat bahwa untuk hari kedua berturut-turut, para komandan dari berbagai korps dan resimen tentara datang kepadanya satu persatu untuk melapor. Financial Times menulis secara langsung bahwa akhir pekan ini Zelensky bertemu dengan kalangan militer untuk mendengarkan penilaian mereka tentang situasi di medan perang dan mewawancarai kandidat untuk posisi Panglima tertinggi. Jadi ini bukan sekedar upaya untuk mendengarkan laporan di garis depan. Tidak, ini memang seperti yang disebutkan oleh Financial Times. Wawancara. Jadi ini adalah proses seleksi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Menurut sumber Ukraina, wawancara dengan para kandidat diperkirakan akan berlangsung pada akhir pekan, yaitu tanggal 18 dan 19 Juli. Meskipun, saya ingatkan, pada tanggal 17 sudah ada beberapa rapat, dan Zelensky bahkan membuat satu janji yang menarik. Zelensky menegaskan bahwa dia telah mendengarkan laporan dari para komandan tempur tentang situasi di sektor-sektor yang paling tegang, dan mengumumkan akan mengadakan rapat komando tertinggi. Dan sekarang, inilah momen kunci yang disebutkan secara langsung oleh Financial Times dan yang sekarang benar-benar membalikan seluruh gambaran minggu yang sedang berlalu ini. Saya kutip. Presiden Zelensky mulai mempertimbangkan pemecatan Oleksandr Syrskyi hanya setelah pada Jumat malam protes akibat pemecatan Mikhail Fedorov berubah menjadi kampanye yang lebih luas, kali ini menentang Panglima tertinggi. Ribuan warga Ukraina turun ke depan gedung administrasi presiden. Ini adalah salah satu protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang mendukung Panglima. Syrskyi turun. Dan jalanan inilah bukan intrik di balik layar. Menurut Financial Times, inilah faktor yang membuat Presiden Zelensky mempertimbangkan untuk mengganti Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Jadi, beberapa hari yang lalu, Zelensky memihak Syrskyi melawan Fedorov. Dan Fedorov, aksi jalanan pada dasarnya membatalkan keputusan itu. Setidaknya, begitulah yang disampaikan oleh Financial Times.
Dan untuk memahami mengapa semuanya menjadi rumit, mari kita mundur sedikit ke apa yang dikatakan sendiri oleh Fedorov. Saya ingatkan secara singkat. Dalam konferensi pers setelah pemecatannya, dia mengungkapkan hal utama, yaitu Alexander Sirski memberikan ultimatum kepada Presiden Ukraina. Pilihannya antara Panglima Tertinggi atau Menteri Pertahanan. Menurut Fedorov, dia mengusulkan kepada Zelensky untuk mengambil keputusan besar dalam hal personel, yaitu mengganti baik Panglima Tertinggi Sirski maupun Kepala Staf Umum Gnatov. Jadi keduanya sekaligus. Dan pernyataan Fedorov sangat jelas. Kutipannya, kita tidak punya pilihan lain jika kita ingin mengalahkan musuh secara asimetris dengan kerugian seminimal mungkin. Nah, menurut Fedorov, saat itu Zelensky tidak mendukung pergantian tersebut. Dan sekarang ada detail yang menjelaskan mengapa penggantian Sirski mungkin bukan hanya pergantian satu orang, tetapi bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Tapi saya akan mengatakan pembersihan massal atau pergantian besar-besaran seluruh pimpinan angkatan bersenjata. Ingatlah apa yang dikatakan Zelensky dalam pertemuan tertutup dengan fraksi pelayan rakyat menurut kutipan dari Pravda Ukraina. Sebenarnya seharusnya saya memecat keduanya, baik Fedorov maupun Sirski. Tapi saat ini saya tidak bisa memecat keduanya. Artinya, Presiden sendiri mengakui bahwa Panglima juga harus diganti. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya bersamaan dengan Menteri Pertahanan agar semuanya tidak runtuh sekaligus. Tapi jelas, tidak bisa bersamaan dengan Menteri Pertahanan agar semuanya tidak runtuh sekaligus. Sekarang dia benar-benar memberhentikan Sirski. Jika kita percaya pada data dari Financial Times, maka masuk akal jika seluruh timnya juga akan diganti. Nah, seperti yang dijuluki dalam protes, blok pasca Soviet, termasuk staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika benar-benar akan terjadi reaksi berantai dan pergantian seluruh pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutan. Sebenarnya apa akar dari konflik ini? Hal ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Kepala Dewan Anti Korupsi Publik di Kementerian Pertahanan Ukraina, veteran Yuri Gudimenko. Seperti katanya, kutipannya begini. Ini adalah konflik antara teknokrat muda dan jenderal dari sekolah militer pasca Soviet. Fedorov ingin mendigitalisasi segalanya, mengukur efektivitas para komandan dengan data, membangun tentara yang berpusat pada teknologi dan drone. Sirski, perwakilan dari struktur lama, melaporkan ke atasan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan kedua dunia ini, seperti yang dikatakan sendiri oleh Fedorov, benar-benar berhenti saling mendengarkan. Dan di sini patut diingat kutipan tajam dari mantan Kepala Staf Azov, Bogdan Krotevich. Kutipan ini menjelaskan seluruh masalah yang disebut sekolah lama yang dianut oleh Sirski. Berikut kutipannya. Orang Rusia berhenti berbohong di dalam militer mereka sekitar awal tahun 2024. Mereka berhenti berbohong, sementara kita justru mulai melakukannya. Nah, melawan budaya berbohong ke atasan yang dilambangkan oleh sekolah jenderal pasca Soviet, para perwira muda pun memberontak. Nah, kasus dengan Kelly, dengan puluhan kematian non-tempur juga berasal dari sana, seperti yang sekarang diakui sendiri oleh kalangan militer. Sekarang tentang siapa yang diprediksi akan menggantikan Alexander Sirski. Dan di sini kita harus sangat berhati-hati. Karena saat ini ruang informasi benar-benar dipenuhi oleh informasi. Saat ini para pendukung, misalnya Alexander Sirski, dan tentu saja para penentang Fedorov, sudah menulis narasi panjang tentang bagaimana Fedorov menyuap media dunia dengan ratusan ribu dolar. Yang tepat saat protes dimulai, mereka mulai menulis postingan tentang dia, mulai menulis artikel-artikel lengkap. Katanya, itu tidak mungkin. Beberapa orang terkejut bahwa protes baru saja dimulai, dan 1,5 jam kemudian, di media online The Economist langsung keluar artikel tentang Fedorov dan tentang protes tersebut. Dan orang-orang terkejut bagaimana bisa membuat materi dalam 1,5 jam. Mudah saja, memang itulah pekerjaan seorang reporter yang harus bereaksi dengan cepat dan meliput situasi. Selain itu, saya akan membocorkan sedikit rahasia. Semua redaksi memiliki beberapa informasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Memang benar, ada materi yang sudah dipersiapkan agar bisa langsung memberikan informasi terkini dan menempelkan materi tersebut. Inilah artikelnya. Selesai. Yang dimaksud dengan materi yang sudah dipersiapkan adalah informasi yang tidak terikat pada suatu peristiwa. Misalnya mendeskripsikan Fedorov, mendeskripsikan Kementerian Pertahanan, mendeskripsikan beberapa reformasinya, dan seterusnya. Semua itu sudah lama dipersiapkan dan sudah tersedia. Itu sama sekali bukan rahasia. Setiap redaksi bekerja seperti itu. Nah, lalu di sini mulai menulis, katanya. Lihat, media dunia mulai menulis tentang Fedorov, membela Fedorov. Itu artinya ada pihak-pihak tertentu yang mengucurkan dana untuk protes.
Uang itu digunakan untuk artikel pesanan dan sebagainya dan sebagainya. Intinya, ada sisi seperti itu. Itu tidak bisa diabaikan. Namun demikian, gelombang informasi ini sedang digulirkan sekarang. Nah, pada saat yang sama, Financial Times sendiri tidak menyebutkan nama resmi kandidat pengganti Sirski. Di sana hanya ditulis bahwa wawancara sedang berlangsung. Di ruang informasi Ukraina, sudah ada beberapa nama dari komandan korps generasi baru yang sukses yang sedang dibahas. Mereka adalah orang-orang yang filosofi asimetrisnya didorong oleh Mikhail Fedorov. Namun, belum ada rincian nama keluarga di sumber-sumber terpercaya. Jadi, saya juga tidak akan terlalu jauh berspekulasi. Saya ingin memberi peringatan secara khusus. Kanal berita Rusia sudah mulai menyebarkan informasi dan melemparkan berbagai versi. Misalnya, bahwa Zelensky diduga akan mengangkat kepala intelijen Budanov sebagai panglima tertinggi. Jadi, informasi ini berasal dari sumber-sumber TASS. Artinya, ini adalah isu yang dilemparkan Kremlin, bukan informasi yang sudah dikonfirmasi. Dan kita harus menyikapinya dengan sewajarnya. Kandidat yang sebenarnya akan diketahui berdasarkan hasil penjaringan akhir pekan ini. Untuk saat ini, kita catat dengan jujur bahwa kandidat belum disebutkan. Proses seleksi masih berlangsung. Dan informasi tentang penggantian Sirski sedang dipersiapkan itu berasal dari Financial Times. Ada juga nuansa lain yang penting. Sirski di barat dan di media Ukraina sudah lama dijuluki dengan sebutan keras, yaitu tukang jagal. Karena kegigihannya mempertahankan posisi dengan cara apapun, yang oleh para kritikus dikaitkan dengan tingginya jumlah korban. Dan Financial Times menggunakan julukan itu secara langsung. Artinya, penggantian Sirski juga merupakan perubahan filosofi militer. Dari mempertahankan dengan segala cara, menjadi menang secara asimetris dengan kerugian minimal seperti yang dirumuskan oleh Fedorov. Ini adalah perubahan ideologis, bukan sekedar tukar kursi jabatan. Sekarang soal mengapa momen dari semua kekacauan ini sangat berbahaya, atau saya akan bilang sangat mengisyaratkan adanya persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena semua kekacauan ini terjadi tepat pada saat Rusia sedang mempersiapkan serangan baru. Menurut intelijen Ukraina, Kremlin sedang mempersiapkan mobilisasi lebih dari 500.000 orang, 500.000 juta. Ini adalah tanda akan adanya gelombang serangan besar yang baru. Dan Ukraina menghadapinya dalam kondisi di mana seluruh kepemimpinan militer dan politiknya berubah sekaligus. Artinya, Menteri Pertahanan telah diberhentikan, sedang berlangsung penjaringan calon panglima tertinggi baru, dan status staf umum masih dipertanyakan. Dan saya ingatkan, Verkhovna Rada baru akan berkumpul pada 18 Agustus. Inilah betapa gentingnya situasi saat ini. Di satu sisi, Rusia sedang membentuk kekuatan mobilisasi 500.000 orang pada musim gugur ini. Di sisi lain, Ukraina justru melakukan perombakan terbesar dalam kepemimpinan militernya sejak perang dimulai. Disinilah muncul pertanyaan utama. Inilah alasan Financial Times menulis tentang penyerahan wewenang secara bertahap. Artinya, bagaimana cara mengganti panglima tertinggi di garis depan yang sangat luas tanpa memberi kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkan masa transisi ini. Ini seperti operasi jantung terbuka, seperti yang orang bilang, bahkan sambil berlari. Maksudnya, ini sangat sulit. Dan saya paham bahwa sekarang kemungkinan besar memang sudah waktunya ada pergantian. Pergantian itu memang perlu dilakukan, tapi harus dilakukan dengan sangat presisi seperti operasi bedah, supaya jangan sampai terjadi kerugian apapun. Namun, secara jujur dan tanpa panik, ada sisi lain juga. Para komandan yang dimintai laporan oleh Zelensky melaporkan kepadanya, menurut kata-kata Presiden sendiri, tentang degradasi pasukan Rusia dan tentang dukungan logistik yang baik untuk unit-unit Ukraina. Artinya, garis depan tidak runtuh, inisiatif di beberapa tempat ada di tangan Ukraina, dan pergantian panglima tertinggi karena tekanan dari bawah, yakni dari kalangan perwira tempur, bukan berarti kelemahan. Ini juga bisa menjadi langkah penyegaran. Artinya, menghilangkan budaya berbohong ke atasan, seperti yang mereka sebut, sebelum menerima serangan baru dari Rusia. Mari kita simpulkan. Gambaran minggu ini membentuk alur cerita yang jelas. Awalnya, Sirski dengan ultimatum memaksa pemecatan Fedorov dan menang. Lalu masyarakat turun ke jalan dengan teriakan, "Sirski, pergi!" dan seolah-olah membatalkan keputusan itu. Di sini kita harus berhati-hati dalam menilai. Sekarang, menurut Financial Times, Presiden sedang mencari Panglima Sirski dengan menyeleksi para kandidat langsung pada akhir pekan ini. Artinya, orang yang beberapa hari lalu menjadi pemenang dalam perang birokrasi di sana, yaitu Sirski, hari ini mungkin menjadi yang berikutnya untuk digantikan. Dan ini, menurut pengakuan Zelensky sendiri, seharusnya keduanya dipecat. Dan ini belum berakhir.
Ini adalah awal dari pembersihan yang lebih luas, mungkin bahkan menargetkan seluruh staf umum. Dan selain itu, kita juga harus memahami bahwa jika ini benar-benar terjadi, sekarang semua media barat menulis bahwa ini akan menjadi perubahan filosofi dari mempertahankan posisi dengan segala cara menjadi menang dengan kerugian minimal. Permintaan untuk ini datang dari bawah, yaitu dari para kandidat muda dan para demonstran. Sekarang pertanyaannya satu, dan ini sangat krusial. Apakah Ukraina akan sempat melakukan pergantian besar-besaran komando secara lancar dan cepat sebelum Rusia mengerahkan 500 juta personel yang dimobilisasi seperti yang dijanjikan ke medan perang? Menurut Financial Times, proses mencari panglima tertinggi yang baru sedang berlangsung saat ini. Dan rapat panglima tertinggi juga akan segera digelar, jadi kita terus memantau situasinya. Sepertinya seluruh jajaran atas akan mengalami perombakan besar-besaran. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan loncengnya, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.